Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat, beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi Muhammad meminta wejangan dan nasihat. Dan Nabi berkata kepadanya, "La taghdhabu, jangan marah." Kemudian dia meminta wejangan lagi, dan Nabi mengulangi kata-kata itu, yaitu la taghdhabu, jangan marah, sampai beliau mengatakan 3 kali, dan Nabi tetap mengatakan kepadanya la taghdhabu, jangan marah. Hadis ini memiliki banyak sekali faedah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada lelaki ini dan juga berpesan kepada umat beliau seluruhnya agar bisa mengendalikan amarah, bisa mengontrol beliau seluruhnya. Di dalam hadis yang lain, Nabi menyebut orang yang bisa mengendalikan marah sebagai orang yang kuat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa asy-syadidu bis-sara'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Yang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergulat, akan tetapi orang kuat adalah yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitu dia dapat mengendalikan amarahnya. Dan terbukti bahwa marah ini sering mendatangkan penyesalan. Setelah kita melampiaskan marah kita, barulah kita menyesali apa yang sudah terjadi. Ada kata-kata yang tidak pantas, ada perbuatan yang tidak wajar, itu kita lakukan ketika marah. Seolah-olah kita kehilangan pertimbangan akal sehat. Kita melakukan yang sebenarnya kita tidak inginkan, sehingga di dalam bab tolak, kemarahan ini menangguhkan tolak tersebut. Nabi mengatakan, "La talaqu fi ghadab." Tidak ada jatuh talak ketika pada saat ghalaq. Para ulama menafsirkan ghalaq di sini adalah marah, sehingga dia menyadari apa yang dia ucapkan. Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang buruknya marah tersebut. Oleh karena itu, Nabi adalah teladan bagi kita semua. Dan beliau adalah seorang yang dapat menempatkan marah itu pada tempatnya. Nabi tidak pernah marah sama anak-anak. Kalau tidak terisik riwayat-riwayat bagaimana Nabi berinteraksi, bermuamalah dengan anak-anak, maka beliau tidak pernah sekalipun memarahi seorang anak. Nabi teladan kita di dalam mendidik. Kita dapat beliau tidak pernah memarahi seorang anak. Maka kata-kata seorang ayah dan ibu mengatakan, "Saya memarahi anak saya," itu adalah kata-kata yang keliru. Yang benar adalah saya menasihati, membimbing, mendidik, mengarahkan anak saya, bukan memarahi anak. Karena anak perlu disentuh hatinya dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Maka berhentilah memarahi anak, karena secara tidak langsung kita mengajari anak itu untuk marah. Banyak orang tua yang mengeluh anaknya jadi pemarah. Ternyata anak ini marah karena melihat orang tuanya marah. Dia melihat teladan dari orang tua yang suka marah, sehingga anak ini pun menjadi anak yang pemarah.
Nabi memberikan contoh bagaimana Nabi menampilkan marah dalam bentuk yang terhormat ketika menghadapi seorang Arab Badu yang datang masuk masjid. Ketika itu Nabi bersama para sahabat, ada Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat senior beliau lainnya. Lalu Arab Badu ini ternyata mau masuk masjid, bukan ikut taklim. Ternyata dia buang hajat di pojok masjid. Siapa yang tidak marah melihat perilaku seperti ini? Mungkin kalau kita di situ waktu itu, kita juga marah. Dan para sahabat marah karena Allah. Nabi juga marah karena Allah. Tapi yang membedakan di sini adalah bagaimana menampilkan marah itu. Para sahabat bangkit dan ingin memukuli orang itu karena marah. Tapi Nabi menampilkan marah dalam bentuk yang lain. Nabi Muhammad SAW juga berkata pada para sahabat, "Da'uhu wa la tuzrimuhu." Biarkanlah dan jangan putus buang airnya. Setelah orang Badui tersebut selesai, Nabi SAW meminta satu ember air untuk menyiram kencingnya tersebut. Begitulah Nabi menampilkan marah dalam bentuk yang terhormat. Beliau marah, tapi tidak seperti para sahabat yang menampilkan marah dalam bentuk yang lain. Kemudian setelah itu Nabi memanggilnya bukan untuk dimarahi, tetapi beliau memanggilnya dan beliau menasihati Arab Badu itu dengan bijaksana dan penuh kelembutan. Padahal perbuatannya luar biasa. Apa kata Nabi kepadanya? Sesungguhnya masjid tidak didirikan untuk buang hajat, tapi didirikan untuk zikrullah, salat, dan tilawatul Quran. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana Nabi SAW bisa menampilkan marah dalam bentuk yang terhormat dan bermanfaat bagi manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.